Film dibuka di Glacier National Park, Montana pada 12 Agustus 1967, di mana 11 jam sebelum serangan terjadi, para ranger hutan bersiap mengadakan rapat darurat. Tetapi seorang ibu-ibu bernama Berry memprotes mereka. Ia menuntut tanggung jawab karena anaknya belum kembali setelah insiden beruang di kegiatan pramuka. Meski situasi genting, para ranger tetap masuk ke ruang rapat. Hanya ranger mudalah yang bernama Joan yang mau berhenti sejenak untuk menenangkan Bu Berry dan berjanji bahwa mereka akan berusaha semampunya. It chased a group of Girl Scouts. Girl Scout, get my gun and handle this myself. Right, the bear probably does need to be dealt with. But it has been open for over 50 years and there's never been a matter at hand. It's taken care of, okay? I promise. Di dalam rapat, pimpinan ranger menjelaskan bahwa lebih dari 200 sambaran petir telah memicu banyak titik kebakaran hutan, sehingga seluruh personel harus dibagi untuk menangani krisis tersebut. Joan duduk bersama rekannya yang bernama Landa. Landa berharap bisa terlibat langsung dalam pemadaman api karena sejak kecil bercita-cita menjadi pemadam kebakaran. Namun ketika pimpinan memanggil mereka berdua untuk menerima tugas, Landa justru diperintahkan tetap berjaga di wilayah Danau Trot. Tentu saja, hal itu membuatnya kecewa. Sementara itu, Joan yang masih anak baru ditugaskan menggantikan seniornya yang harus turun ke garis depan kebakaran. Sehingga ia harus memimpin rombongan tur menuju Granite Park dan bermalam bersama para wisatawan kota. Very good cell on the fire lines, which means I... The challenge. Thanks, appreciate it. You know that tour is overnight. Di sisi lain, di sebuah toko souvenir, dua pemuda bernama Julie dan Paul tengah merencanakan perkemahan. Julie menelpon ibunya dan berpamitan karena akan berkemah bersama pacarnya, yaitu Roy dan Paul. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Michelle datang. Dengan panik, ia mengabarkan bahwa ia diajak Dennis berkemah di tepi Danau Trot. Dennis berencana pergi bersama pacarnya yang bernama Ronnie, serta keponakannya yang bernama Raymond. Michelle merasa canggung karena khawatir akan dijodohkan dengan Raymond, sehingga ia mengajak Julie ikut. Tetapi Julie menolak karena sudah berjanji pada Roy. His brother, Raymond. I need you to save me from this total dud Denise is trying to set me up with. But Roy and I camped out last weekend and he sat on Granite Park. Sementara itu, Joan mulai mengantar rombongan turis menuju Granite Park. Ia terlihat gugup karena kurang pengalaman mengenai satwa liar dan jalur pendakian. Tapi Joan tetap berusaha profesional. Di waktu yang sama, Julie dan Roy menumpang kendaraan bak terbuka menuju Granite Park. Exciting. Hey, you should take a photo of a random mountain. I'm beat. Di sisi lain, Michelle dan rombongannya juga memulai perjalanan menuju Danau Trot. Dennis membawa anjingnya, sementara Raymond berusaha mendekati Michelle. How music do you like listening to? You're a Jefferson Airplane fan? Squirt isn't anybody's enemy. He's singing about dripping on LSD. Let's stop here for a second, grab some water. Setibanya di Granite Park, Joan dan rombongannya memasuki kabin wisata. Meski kelelahan, Joan tetap melayani para tamu dengan ramah. Tak lama kemudian, Julie dan Roy tiba. Namun, mereka berdua baru mengetahui bahwa semua kamar telah dipesan. Joan menawarkan mereka untuk menggelar kantong tidur di dalam lantai kabin saja. Tetapi Roy menolak dan memilih tidur di luar di bawah bintang-bintang. Tak lama pasangan lain bernama Janet dan Ari mendekati Joan dan kecewa karena kamar telah penuh. Joan pun menyarankan mereka menemui manajer kabin yang bernama Tom. Saat ditemui, Tom yang sedang mengumpulkan sampah mengatakan kepada Janet jika kamar sudah habis dan hanya bisa menawarkan tempat tidur di lantai dengan biaya tambahan yaitu $25. Tentu saja tawaran itu langsung ditolak oleh Janet dan Ari. For sleeping on the floor? Sorry, those are the rates. Stick around long enough, you'll see. Di tempat lain, rombongan Michelle akhirnya tiba di kawasan Danau Trot. Mereka bersiap memancing, namun Michelle memilih tetap tinggal untuk menjaga barang bawaan mereka. Run off while I'm fishing. I will set up camp if you four catch my dinner. Randall Raj is fine. Oh yeah? We'll see. Bye. Bye. Sementara itu, di kabin Granite Park,
Para beruang mulai mendekat dan mengobrak-ngabrik sampah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Tom. Sebagian turis kota terlihat antusias menyaksikan beruang dari jarak dekat. Namun ada juga yang menyayangkan situasi itu karena kebiasaan itu dapat merusak habitat alami dan insting berburu mereka. They know nothing about bears. Kembali ke tepi danau, di mana Michelle yang merasa bosan menunggu akhirnya bermain dengan anjing milik Dennis. Namun anjing itu tiba-tiba terlepas dan membuat Michelle panik. Untungnya Ronnie berhasil menangkapnya kembali dan berkumpul lagi dengan hasil tangkapan ikan bawal. So, which of the anyone? To salvage your manhood and build us a fire. Trust me. Di tempat lain, Janet dan Ari pergi diantar oleh Don menuju sebuah bangunan terbengkelai yang rencananya akan dijadikan sebagai kabin baru. Janet merasa khawatir jika harus bermalam di sana karena risiko beruang. Tetapi Don mencoba menenangkan mereka dengan menyarankan untuk memanjat pohon saja atau berpura-pura mati jika beruang datang. Saran itu justru membuat Janet terkejut dan menyesali liburannya yang ora karuan. Tak lama kemudian, Julie dan Roy tiba di area tersebut dan menyapa Don. Mereka menikmati waktu bersama di akhir pekan ini, lalu berbincang tentang Paul sambil berharap hubungannya dengan Michelle bisa berjalan baik. Okay, then. I suppose we'll fit right in at Bowling Green. Live off the land, stop bathing. Mr. Walton, can I ask you a question? Sementara itu, Joan menegur Tom dan menanyakan alasan ia menumpuk sampah di belakang kabin. Ia juga bertanya apakah pihak ranger mengetahui hal itu. Namun Tom justru mengejek Joan sebagai ranger baru yang belum memahami kondisi lapangan. Ia lalu menunjukkan alat pembakar sampah yang berukuran kecil. Ia menjelaskan bahwa dengan lebih dari 20 pengunjung setiap hari, mustahil semua sampah dapat langsung dimusnahkan. Di sisi lain, Michelle dan rombongannya mulai beristirahat sambil makan dan kadahan. Raymond mengeluarkan video recorder dan merekam Paul sambil bercanda mengejeknya. Namun suasana berubah ketika seekor beruang grizzly besar mendekat. Mereka pun panik dan berlari menjauh. Kemudian bersembunyi sambil menyaksikan beruang itu memakan cemilan dan merobek perlengkapan tidur mereka. Melihat kondisi bahaya itu, mereka pun berniat kembali ke Granite Park. Tetapi sayangnya hari sudah gelap sehingga mereka pun terpaksa bermalam di sana. Just to be safe. We crash. Do you think right? Di malam harinya di kabin Granite Park, istri Dr. John terbangun karena mendengar teriakan seorang wanita. Ia pun segera membangunkan suaminya dan minta putri mereka yang bernama Hannah membangunkan yang lain. Teriakan itu ternyata berasal dari Julie. Tak lama, Roy pun berlari dengan tubuh berlumuran darah menuju Don dan segera menyelimutinya dan memberikan pertolongan pertama. Melihat kondisi itu, Janet dan Ari pun panik kemudian naik ke striker bangunan. Don lalu meminta Ari menyalakan sinyal SOS dan berteriak ke arah kabin Granite Park. Guns! Di kabin, Joan yang melihat sinyal tersebut segera merespon. Roy yang shock pun menceritakan bahwa saat ia tidur dengan Julie, beruang tiba-tiba menyerang dan menyeret Julie. Joan kemudian bersama Dr. John, Tom, Linda, Andy, dan Buzz menuju lokasi sinyal. Setibanya di sana, Dr. John langsung menangani Roy. Sementara Joan berusaha menghubungi kantor pusat melalui radio. Karena gugup, ia pun sempat kesulitan menggunakan alat tersebut. Namun akhirnya berhasil tersambung dengan Gary, sang ketua ranger senior. Joan lalu meminta obat-obatan sesuai kebutuhan Dr. John dan melaporkan satu korban hilang yang kemungkinan diseret oleh beruang. We need a transfusion apparatus. You're overmodulating. Pull the mic back from your mouth. We'll need plasma or whole blood. Copy. We've had a mauling, a bear mauling. I heard Jones call. I'd like to volunteer to go help. Di pos lain, Landa ternyata juga mendengar panggilan radio Joan dan menawarkan bantuan.
tetapi Gary menolaknya dan memutuskan berangkat sendiri. Sementara itu, Andy dan Buzz lalu berniat mencari Julie dengan membawa tong berisi api. Namun Tom memperingatkan bahwa api itu tidak cukup untuk mengusir beruang. Good idea to go looking for her in the pitch black night. Now that the boy is safe. Risk any more lives. Sementara itu, Gary berangkat menggunakan helikopter, tetapi medan gelap menyulitkan pendaratan. Bahkan pilot yang bernama Johnny kesulitan menentukan titik amannya. Can't see a damn thing out there. Yes, yeah. Yeah, well, with those, they light it up. I got you. There we go. Saat di kabin, Roy berhasil dibawa masuk dan Dr. John pun memberikan pertolongan pertama. Andy dan Buzz kembali bersikeras ingin mencari Julie, namun Joan dan Tom menahan mereka karena situasi terlalu berbahaya. Joan mengingatkan bahwa helikopter segera tiba dan sebagai penanggung jawab rombongan, ia meminta mereka menunggu. Untuk membantu pendaratan, Joan dan yang lainnya menyalakan api sebagai penanda. Copy that, Devereaux. Guys, let's give him light. Akhirnya Gary pun tiba dan menyerahkan perlengkapan medis tambahan. Setelah prosedur selesai, Roy diterbangkan dengan helikopter. Sementara Gary tetap tinggal untuk bersiap melakukan pencarian Julie dengan bedilannya. Sementara itu, Michelle dan yang lainnya masih tertidur di tepi danau. Di saat itu juga, Dennis melihat seekor beruang mendekat. Ia pun mencoba tetap diam dan berpura-pura mati. Namun Paul tiba-tiba berteriak dan memerintahkan semua orang naik ke atas batu besar. Namun tidak dengan Michelle yang malah bersembunyi di dalam kantong tidur. Akhirnya, beruang itu pun menyeretnya pergi. Di waktu yang sama, Gary, Joan, dan wisatawan lainnya terus mencari Julie. Mereka tiba di lokasi perkemahan Julie dan menemukan bercak darah. Mereka pun mulai berdekatan sambil menyusuri hutan menggunakan senter. Pencarian itu pun membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan hingga akhirnya mereka menemukan Julie dalam keadaan sekarat. Mereka lalu melepaskan jaket untuk menghangatkannya, namun luka parah di dadanya menyebabkan paru-parunya kolaps. Dr. John menyebutnya sebagai keajaiban karena Julie mampu bertahan selama itu. Setibanya di kabin, Dr. John langsung memberikan pertolongan pertama. Joan diliputi rasa bersalah karena mengizinkan Julie dan Roy berkemah di luar. Tetapi Gary menenangkannya dan menegaskan bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan benar. I think you're strong enough to do that. Is living with those decisions. Sayangnya, meski segala upaya telah dilakukan oleh John, kerusakan paru-paru Julie terlalu parah. Dan akhirnya, ia pun meninggal. Gak lama kemudian, helikopter datang kembali untuk mengevakuasi jenazah Julie. Gary pun mempercayakan para wisatawan kepada Joan. Ia menyerahkan senjatanya, lalu ikut bersama helikopter tersebut. Keesokan harinya, Dennis dan teman-temannya mencari Michelle, namun tidak menemukannya. Mereka pun menuju pos Ranger Forest untuk meminta bantuan. Sesampai di sana, mereka melapor kepada Landa. Setelah mendengar laporan itu, Landa terkejut karena beruang menyerang di dua lokasi berbeda pada malam yang sama. Ia pun segera menghubungi kantor pusat dan berangkat ke lokasi bersama Paul dan Raymond. Sebelum berangkat, Paul mendapat kabar dari Landa bahwa korban yang lainnya adalah Julie dan Roy. Mendengar itu, Paul pun langsung sedih. I'm not 100% sure, no. Okay. Setibanya di lokasi, Paul dan Raymond menjelaskan kronologi kejadian serta arah beruang menyeret Michelle. Mereka menyusuri hutan hingga Landa menemukan potongan telinga. Tak lama kemudian, mereka menemukan tubuh Michelle yang telah tercabik dan termakan oleh beruang. Sementara itu di kabin Granite Park, para wisatawan bersiap turun gunung dalam suasana muram. Mereka sarapan tanpa selera sebelum harinya berangkat. Joan lalu memastikan semua tertib. Ia juga melihat Tom membakar sampah dengan benar. Di perjalanan turun, di situ Joan berpapasan dengan para ranger bersenjata lengkap
yang berencana memburu beruang untuk menekan populasinya. Para wisatawan akhirnya tiba di bawah dan dinaikkan ke bus. Sebelum pergi, Dr. John dan keluarganya berterima kasih kepada Joan. Dr. John lalu menasihatinya agar tidak terus menyalahkan diri sendiri karena kondisi Julie memang sudah tidak mungkin tertolong. Sesampainya di Camp Ranger, Joan dan Landa menganalisis dua serangan yang terjadi pada malam yang sama dan menyadari bahwa kedua korban saling mengenal. Joan mulai berspekulasi bahwa semua ini kesalahan mereka, di mana kegagalan menjaga ekosistem termasuk pengolahan sampah dan prioritas para wisatawan mungkin menjadi penyebabnya. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika seorang ranger senior datang mengajak Landa ke Granite Park untuk melakukan penembakan terhadap seekor beruang dan anaknya. Meski berat, demi keamanan mereka pun terpaksa melakukannya. I'll take the one on the left. We have to kill both of them. You take the one on the right. 3. Film kemudian ditutup dengan narasi bahwa Joan de Verau menerima penghargaan tertinggi dari Departemen Dalam Negeri. Setelah serangan 13 Agustus, petugas taman membunuh 5 beruang grizzly besar termasuk 1 anaknya. Hanya 1 hasil otopsi yang memberikan bukti pasti bahwa rambut Michelle Coons ditemukan di dalam perut seekor beruang di Danau Trout. Selain itu, serpihan kaca yang tertanam di antara gigi gerahamnya menunjukkan kemungkinan hewan itu mengalami rasa sakit hebat. Serangan di Taman Granit memicu perburuan agresif terhadap beruang grizzly. Akhirnya, pemerintah pun membuat pelindungan berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah di tahun 1973. Setelah insiden itu, Taman Nasional di seluruh negeri menerapkan larangan memberi makan serta pengolahan sampah-sampah dan memperkuat program edukasi tentang beruang. Dan mengapa 2 serangan mematikan terjadi pada malam yang sama tetap menjadi misteri. Lalu, beruang manakah yang telah membunuh Julie? Oke guys, itulah alur cerita film Grizzly Night yang dirilis pada tahun ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. 3.